Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti. Jika Anda baru pertama kali mampir di channel saya ini dan Anda membutuhkan informasi tentang tips bisnis kosmetik, branding, marketing untuk mewujudkan brand kosmetik Anda sendiri, Anda berada di tempat yang tepat. Jadi pastikan Anda subscribe dan klik loncengnya agar Anda tahu jika ada video terbaru dari saya. Beberapa hari ini rame ya produk Purito Green Level Unscented SPF 50+ PA+++. Produk ini dari Korea dan ternyata ada yang menguji di lab, ternyata SPF-nya bukan 50 tapi 19. Di sini saya akan membahas pelajaran apa sih yang bisa kita petik sebagai brand owner atas kejadian ini. Dan nanti saya akan ngobrol dengan formulation expert untuk Anda yang ingin membuat produk sunscreen dengan SPF 15, 30, dan 50. Tentu Anda sudah tahu SPF ya, Sun Protection Factor. Ini adalah perbandingan banyaknya paparan UV, sinar matahari, sampai kulit tuh memerah antara yang memakai perlindungan atau memakai sunscreen dibandingkan dengan yang tanpa perlindungan. Mengapa relatif? Karena beda warna kulit menyebabkan perbedaan juga penyerapan energi sinar mataharinya. Artinya kulit yang terang akan menyerap energi lebih banyak dibandingkan dengan yang kulit gelap. Nah, FDA juga menjelaskan banyak kesalahpahaman di masyarakat. Dikiranya bahwa SPF ini menunjukkan lamanya waktu perlindungan terhadap sinar matahari. Sedangkan PA ini adalah perlindungan terhadap UVA, sinar matahari. Untuk lebih jelasnya, saya sudah taruh link di deskripsi. Apa yang terjadi dengan Purito Centella Green Unscented SPF 50 PA++ ini mungkin sudah banyak yang bahas ya. Tapi kalau buat Anda yang belum tahu, saya akan membahasnya sedikit buat Anda. Ini berawal dari Judith, seorang founder dari Inky Decoder. Ini adalah website untuk membahas key ingredient ya. Nah, dia merasa skeptis SPF 50 tapi kok hanya mengandung 2 UV filter aja ya. Dan akhirnya dia mengirimkan produk ke lab di Polandia. Pertama diuji secara in vitro, hasilnya adalah SPF 15,8. Selanjutnya diuji secara in vivo, ini sesuai dengan standar ISO 2444, standar Eropa, di mana sebagai syarat menuliskan SPF ke label. Didapatlah hasil SPF 19. Kemudian dia mencoba lagi tes di Jerman, yang mana lab ini jauh lebih mahal daripada di Polandia, dan hasilnya adalah SPF 19,2. Temuan ini tentu membuat konsumennya banyak yang marah dan kecewa ya, tapi nggak sedikit juga yang membela, karena produk ini disuka banget di banyak negara ya, dan formulanya tuh ringan dan juga tidak menimbulkan lapisan putih gitu, atau yang biasa disebut dengan white cast. Dan secara branding juga lovely banget ya, karena brand ini mengangkat safe and clean, cruelty free, dan mendukung sustainability dengan menggunakan packaging recycle dan biodegradable. Keren banget ya. Singkat cerita, Purito melalui akun Instagramnya meminta maaf dan menjelaskan detail pengembangan produknya ini sebelum rilis gitu. Nah di sini dijelaskan Purito ini melakukan kerjasama maklum dengan sistem ODM, yaitu Original Design Manufacturing. Jadi ini salah satu sistem maklum ya yang formulanya itu eksklusif untuk Purito dan sudah diuji juga oleh lab mereka. Produsennya atau pabriknya sendiri itu memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan produk sunscreen atau tabir surya ini. Dan produk ini sudah dapat approval ke FDA, jadi semacam BPOM-nya Korea sana ya. Nah, karena permasalahan ini, mereka akhirnya memutuskan untuk menguji lagi in vivo dan in vitro. Mereka janji akan mempublikasikan hasilnya melalui online. Dan untuk sementara mereka menghentikan penjualan untuk Purito Centella Green Level Unscented Sun SPF 50 ini, kemudian Purito Centella Green Level Safe Sun, dan Purito Comfy Water Sunblock sampai hasilnya ada. Ini responnya cukup baik ya, mereka meminta maaf dan juga ditandai dengan fit yang hanya gambar kosong seperti ini dan menunjukkan keseriusan karena mereka langsung take action. Satu hal lagi, ini menunjukkan adanya transparansi, di mana transparansi itu penting dibutuhkan saat ini untuk brand, untuk mendapatkan kepercayaan ataupun mempertahankan reputasi. Saat ini masih bergulir, sampai saya merekam video ini belum ada update lagi dari Purito. Nah, makanya kita tunggu update dari Purito berikutnya. Nah, sekarang waktunya kita membahas untuk Anda, brand owner yang ingin membuat produk sunscreen dengan SPF 15, 30, 50, untuk memastikan bahwa SPF-nya itu sesuai dengan yang dicantumkan pada label. Kita akan ngobrol
ngobrol dengan sahabat saya yang juga formulation expert. Dia sudah belasan tahun bekerja sebagai formulator di Research and Development perusahaan multinasional, namanya Yuliarni. Yuli, untuk bikin produk sunscreen dengan SPF 15, 30, 50, itu ada perhitungannya nggak ya di awal? Ya, jadi kalau misalnya kita mau melakukan pembuatan produk sun care, itu kita bisa memprediksi SPF berapa yang akan kita buat. Kita bisa hitung dulu gitu material-material yang mau kita gunakan gitu. Dari material-material itu kita bisa hitung kira-kira formula kita nanti akan bisa memberikan perlindungan di SPF berapa gitu. Apakah 15, 30, 50 gitu. Jadi bisa kita lakukan kalkulasi untuk supaya kita bisa prediksi kira-kira hasil untuk testing in vivo atau in vitro-nya itu hasilnya bagaimana gitu. Jadi kita bisa melakukan perhitungan di formulasinya dulu gitu. Mungkin Yuli bisa kasih tahu contohnya nggak? Formulanya tuh seperti apa sih perhitungannya gitu kan? Kan kita tahu mungkin ada yang pakai ingredient oxybenzone, kemudian zinc oxide, titanium dioxide kayak gitu kan? Itu gimana tuh cara perhitungannya gitu? Jadi untuk melakukan perhitungan dari ingredient itu sendiri, sebenarnya kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa minta data dari supplier-supplier bahan baku dari material sun care itu sendiri. Biasanya mereka punya datanya gitu. Jadi untuk material tertentu dia mempunyai daya serap terhadap sinar UV itu berapa atau daya bloknya itu seperti apa gitu. Kita bisa dapat data dari situ. Atau kalau misalnya kita mau melakukan percobaan sendiri dan punya alatnya, kita bisa melakukannya menggunakan metode spektrofotometri UV vis gitu. Nanti dari situ kita bisa dapat hasilnya, dapat angkanya, kira-kira SPF berapa dengan material yang kita gunakan gitu. Kita harus tahu juga gitu. Jadi untuk ingredient tertentu dia akan cover di panjang gelombang berapa gitu. Karena kan untuk produk sun care biasanya kita consider dua panjang gelombang kan. Jadi ada yang UVB, ada yang UVA gitu. Jadi kita harus pilih tuh material mana, ingredient mana yang bisa cover di UVB, material mana yang bisa cover di UVA atau bisa dua-duanya gitu. Jadi ada ingredient yang bisa cover di dua spektrum itu gitu. Ada impact-nya ke kulit gitu. Jadi kalau UVB kan dia lebih ke burning. Kalau untuk UVA dia lebih ke aging gitu. Jadi pengaruhnya tuh kalau si UVB pengaruhnya ke kulit dia langsung kelihatan gitu, langsung kulitnya terbakar gitu. Tapi kalau untuk UVA efeknya memang nggak langsung kelihatan gitu. Tapi itu bisa mempengaruhi kondisi kulit gitu, karena kan dia bisa merusak kolagen yang ada di kulit gitu. Jadi kulitnya lebih cepat keriput, lebih cepat terjadi penuaan dini lah gitu. Bahkan kadang-kadang bisa juga memicu kanker gitu kalau untuk impact UVA ke kulit sendiri. Nah, kemudian itu untuk cara yang bisa kita lakukan sendiri gitu. Tapi sekarang ini banyak sih sebenarnya supplier-supplier dari ingredient sun care itu yang mereka memprovide kayak simulasi, kayak SPF simulation gitu atau SPF calculation gitu. Jadi itu lebih simpel lagi gitu. Jadi kita tinggal masukin aja angkanya berapa gitu. Nanti mereka sudah ada formulanya sendiri di sistemnya mereka itu. Nanti langsung keluar gitu dengan ingredient yang kita pakai levelnya sekian, materialnya apa aja. Nanti bisa kita lihat di situ kira-kira SPF yang akan didapat itu kira-kira seberapa gitu. Nanti dari situ kan kita bisa ada ancang-ancang gitu kalau misalnya kita melakukan in vitro dan in vivo hasilnya supaya tidak terlalu menyimpang dari apa yang kita harapkan gitu. Oke, kita coba lihat SPF simulator yang ada di websitenya BASF. Cara penggunaannya adalah yang pertama kita pilih dulu regionnya. Kalau untuk Asia kita pilih Japan. Kemudian application amount ini adalah jumlah produk yang diaplikasikan per cm persegi luas permukaan kulit. Kemudian untuk ingredientnya kita pilih berdasarkan inky name. Nah, di sini nanti akan muncul ingredient-ingredient apa saja. Di sini jadi ada ingredient-ingredient yang bisa mengcover UVA, juga ingredient-ingredient yang bisa mengcover UVB, UVA gitu. Nah, kita pilih di sini kira-kira kita mau pakai ingredientnya apa. Misalnya di sini kita pilih Tinosoap S, kemudian Uvinol A+, untuk yang spektrum UVA-nya. Dan untuk yang spektrum UVB UVA-nya di sini kita coba pilih Uvinol MC80. Oke. Nah, jadi di sini tadi ingredient tadi muncul di filter selection ini. Di sini juga sudah ada maksimum konsentrasi yang bisa kita gunakan untuk masing-masing ingredient tersebut. Nah, di sini kita bisa otak-atik beberapa formula ya di sini. Kita mau coba ada
ada versi 1 ya. Kita coba versi 1 dulu. Di sini kita coba masukkan angkanya. Ini misalnya 2%, ini 5%, ini 8%. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di sini, ini SPF yang kita dapat dengan komposisi ingredient ini adalah 27,1. Tapi kalau untuk penulisan di labelnya sendiri, ratingnya adalah berdasarkan European Commission itu, angka yang bisa kita tulis adalah 25. Jadi bisa kita tulisnya SPF 25. Filter efisiensi ini adalah daya proteksi terhadap sengatan mataharinya. Jadi semakin tinggi angkanya itu semakin baik proteksinya. Nah, ini tadi kalau kita berbicara SPF ini kita bicara proteksi terhadap UVB. Kemudian kalau untuk UVA-nya sendiri bagaimana? Kita bisa klik di sini. Kemudian kita pilih, karena kita Asia, kita pilih di sini, kita lihat di sini yang Asia ya. Kita lihat yang Asia di sini berarti proteksi terhadap paparan UVA-nya adalah PA+++. Ini artinya cukup baik untuk memproteksi dari paparan UVA. Seperti itu. Nah, nanti di sini dia juga ada di sini real life calculation untuk SPF-nya gitu. Jadi kalau tadi berdasarkan teorinya itu 27, jadi real life-nya itu 24,6. Jadi nggak begitu jauh ya. Di sini dapetnya 25, di sini 20 gitu, nggak begitu jauh. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaannya. Jadi kalau kita mau coba lagi beberapa formula, kita langsung bisa masukkan ke sini. Kita coba lagi angkanya, misalnya di sini 3, di sini 7, di sini 10 misalnya. Ya. Nah, ini bisa kita dapatkan SPF-nya kurang lebih 36,1 ya. Di sini atau untuk ratingnya 30. Jadi kurang lebih seperti ini penggunaan untuk SPF simulator. Nah, kita tadi sudah tahu ya, ternyata banyak banget pilihan untuk sunscreen agent-nya atau key ingredient-nya. Nah, kalau untuk mendapatkan SPF yang tinggi itu, apakah sunscreen agent-nya itu semakin banyak gitu, sehingga memberikan SPF yang angkanya lebih tinggi atau PA++ lagi seperti itu? Tergantung ingredient yang dipakai gitu. Jadi ada ingredient yang memang dia dengan konsentrasi sedikit, dia sudah bisa memberi proteksi yang baik gitu. Tapi ada juga ingredient yang dengan level yang tinggi, dia proteksinya tidak sebaik ingredient lain gitu. Jadi masing-masing ingredient intinya mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi ada ingredient yang dia proteksinya bagus, tapi di skin feel-nya dia kurang nyaman gitu. Ada juga ingredient yang dia proteksinya nggak terlalu bagus, tapi di kulit nyaman gitu. Jadi kalau formulator tuh biasanya mencari right balance gitu antara efikasi, antara kenyamanan di kulit, antara safety gitu. Biasanya mencari right balance itu, makanya kadang-kadang dikombinasikan lebih dari satu sunscreen agent yang dipakai seperti itu. Berarti sebenarnya untuk mendapatkan proteksi yang terbaik dan juga kenyamanan di kulit itu butuh proses lumayan lama dong ya, bikin tes kayak gitu nggak sih? Kalau dibilang cukup lama atau enggak itu sebenarnya relatif gitu, karena biasanya mereka kalau orang-orang yang terbiasa membuat sunscreen, biasanya mereka sudah punya feeling atau kalkulasi sendiri gitu untuk bisa mendapatkan sunscreen yang seperti ini, seperti apa. Karena mereka ketika membuat produk itu kan mereka merefer ke konsep produknya sendiri kan. Jadi konsep produknya seperti apa, target konsumennya seperti apa, dari situ mereka berangkat untuk mulai mendesain formulanya itu kan. Jadi misalnya contohnya suncare-nya ini khusus untuk orang kulit sensitif gitu. Jadi nanti mereka mencari ingredient yang suitable gitu untuk konsumen dengan kulit sensitif. Waktunya sendiri sih tergantung gitu, karena misalnya kita sudah punya base-nya gitu, misalnya kita sudah punya base lotion, biasanya sediaannya kan kalau nggak lotion atau krim atau spray gitu, kalau sudah punya base-nya, biasanya kita tinggal melihat compatibility si sunscreen agent itu dengan base-nya gitu. Sebenarnya lama lebih ke stability, lebih ke testing-testing yang diperlukan gitu, seperti stability test, kemudian micro challenge test, efficacy test, lebih butuh waktu yang agak panjang gitu untuk yang itu. Berarti kalau misalnya kadar persentase dari key ingredient pun juga belum
bisa menjamin bahwa kalau misalnya konsentrasi ditambah, SPF-nya juga lebih tinggi atau PA plus-nya juga lebih banyak gitu, belum menjamin juga ya? Iya, bahkan produk yang dengan SPF 50 misalnya itu juga nggak menjamin juga itu bisa memprotek 100% dari sengatan sinar matahari gitu. Karena kan nanti ada lagi faktor-faktor lainnya gitu, kayak misalnya cuaca gitu. Kemudian ingredient yang dipakai apakah dia yang water resistant atau enggak gitu, yang gampang luntur atau enggak gitu. Karena nanti kan kita lihat lagi penggunaannya juga untuk apa gitu. Apakah hanya untuk daily activity yang di outdoor atau benar-benar yang untuk kayak special occasion kayak renang gitu. Kalau seperti itu kan beberapa waktu sekali kita harus apply lagi gitu supaya proteksinya tetap ada seperti itu. Lalu kenapa kok ada hasil uji yang dilakukan oleh konsumen gitu ya, eksternal, itu angkanya tuh berbeda dengan hasil uji yang dilakukan oleh brand itu sendiri dari internalnya? Kenapa ya? Ya, itu sangat mungkin terjadi sih ya kalau misalnya kita melakukan uji di satu tempat, kemudian diuji ulang di tempat lain gitu, sangat mungkin. Yang harus kita lihat lagi apakah metode yang digunakan itu sama, kemudian apakah respondennya itu yang digunakan juga memiliki tipe kulit yang sama. Misalnya di satu testing house digunakan tipe kulit ASEAN gitu. Ketika akan diuji ulang juga sebaiknya menggunakan tipe kulit yang sama gitu, supaya hasilnya juga tidak berbeda gitu. Kemudian juga asesornya kualifikasinya juga seperti apa. Jadi mungkin bisa saja terjadi hasilnya berbeda gitu. Atau bisa juga dari sampelnya sendiri. Jadi sampelnya sendiri yang digunakan pada saat testing itu apakah menggunakan batch yang sama gitu. Misalnya yang satu menggunakan fresh sample, yang satu sampel yang sudah disimpan selama beberapa bulan, itu bisa jadi terjadi perbedaan hasil seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Yul. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sunscreen dengan misalnya SPF 30 gitu ya, dan ingin memastikan bahwa yang SPF-nya benar-benar 30 sesuai dengan yang kita taruh di label, itu seperti apa? Jadi kalau intinya kalau misalnya kita mau memastikan dari sisi orang yang awam technical, kalau kita mau memastikan produk yang kita buat itu adalah sesuai dengan SPF yang kita harapkan, tentunya kita meminta data dari si pembuat formula. Yang pertama yang kita minta adalah bisa dari kalkulasi perhitungan SPF itu tadi, kemudian tentu saja hasil dari testing in vivo atau in vitro gitu. Jadi nanti kalau untuk testing ini kita harus merefer juga ke peraturan di regulation body gitu. Apakah testing in vitro itu cukup atau harus in vivo? Nah itu si pembuat formula itu harus bisa memprovide formal report dari testing itu gitu. Jadi biasanya kalau regulation body di Indonesia sendiri dalam hal ini adalah BPOM, biasanya mereka membutuhkan data in vivo dan in vitro gitu kalau untuk support data produk-produk sunscreen gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa memastikan produk yang akan kita pasarkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, memiliki SPF tertentu seperti itu. Dan itu pun juga nanti akan ada approval ya kalau memang sesuai klaim ya, hasil uji yang disubmit dan itu sesuai klaim yang ada di kemasan gitu kan ya? Iya betul. Sebagai konsumen ketika kita akan membeli produk sunscreen itu pasti kita kan melihat di labelnya atau di pack-copy-nya itu tulisan SPF beserta angka gitu. Sebenarnya SPF beserta angka itu sebenarnya informasi kepada konsumen seberapa baik produk itu bisa memprotek kita, bisa melindungi kita ketika kita berada di bawah sengatan sinar matahari. Jadi semakin tinggi angka dari SPF itu sendiri, diharapkan bisa memberi proteksi yang lebih tinggi gitu. Nah sebenarnya kita sebagai manusia sudah memiliki natural protection yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Dan itu berbeda-beda untuk setiap individu gitu. Orang-orang dengan kulit yang lebih terang itu mereka membutuhkan SPF yang lebih tinggi ketika berada di bawah sengatan matahari dibanding dengan orang-orang yang berkulit lebih gelap. Mereka harus memilih produk yang benar-benar mereka butuhkan gitu. Mereka harus tahu jenis kulit mereka apa, apakah mereka punya potensi komedogenik, ataukah mereka punya jenis kulit yang sensitif atau kulit yang kering gitu. Mereka bisa memilih produk sunscreen itu dan biasanya informasi dari produk itu sendiri telah lengkap di labelnya gitu. Itu tadi cara membuat produk sunscreen dan cara menghitungnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa.